Maka sebelum bernafas sulit, bergunalah bagi Tuhan. Itu namanya bijaksana, mempersiapkan diri untuk hal-hal ilahi. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah menghindari asap akhir zaman. Demikian tayangan yang akan kita bahas, saudaraku yang kekasih, pada hari ini. Melanjutkan tayangan lalu tentang akhir zaman. Tetapi sebelumnya kita membicarakan menghindari asap akhir zaman. Kita akan mendengarkan, menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Oke? Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudaraku yang kekasih, menghindari asap akhir zaman, dan kita sudah masuk pada akhir zaman, saudaraku yang kekasih, karena akhir zaman adalah sejak tahun 1 sampai mendatang, sampai kiamat, itu namanya akhir zaman. Kita sudah membahas azabnya Sabtu lalu. Bagaimana asap akhir zaman adalah mengalami nasib buruk, berbagai nasib buruk dan kebinasaan. Namanya azab akhir zaman, 2 Petrus 3 ayat 1-7, saudara bisa baca. Pilihan tinggal 2. Tenggelam dalam maut dan kerajaan maut, atau berbalik dan bertobat. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Berbalik dan bertobat atau tenggelam dalam maut dan kerajaan maut. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat, ayat 11, tak bercacat serta tak bernoda di hadapannya. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 14. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Betul. Dalam perdamaian dengan Dia. Perdamaian dengan Dia. Perhatikan baik-baik. Perdamaian dengan Dia. Akrab dengan Allah.
apapun saudara menyebutnya. Ayat 15. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kalau saudara dan saya masih diberikan waktu oleh Tuhan, artinya boleh jadi, boleh pasti bahwa kita diberikan waktu supaya kita memiliki waktu untuk bertobat. Ya, situasi dan kondisi seperti sekarang ini tanda kutip kondusif bagi roh saudara dan saya untuk memahami bahwa kematian bisa terjadi cepat sekali di mana saja kapan saja. Yang pertama adalah menghindari para mesias palsu dan nabi palsu. Menghindari para mesias palsu dan nabi palsu. Seperti apa yang asli? Ya kan, banyak orang nggak ngerti, bilang palsu tapi yang aslinya nggak ngerti. Ya, siapakah Mesias yang sesungguhnya? Mesias atau kosakata itu artinya yang diurapi oleh Tuhan atau Kristus, namanya Kristus itu. Atau Mesias itu yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Ya, menjadi penyelamat dan Tuhan. Jadi kalau menyelamatkan saudara dari sisi satu jalan nyebrang, ya juru selamat juga kalau saudara dituntun oleh Pak Polisi atau siapapun itu, tapi juru selamat yang menyelamatkan saudara untuk nyebrang jalan. Tetapi juru selamat yang aslinya tidak hanya dalam nama Yesus saudara sembuh, dalam nama Yesus ada nubuat bla 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 bla. Kita tidak sedang menghakimi siapapun, tapi saya sedang menyampaikan bagaimana membedakan antara yang asli dan yang palsu, karena banyak mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang pertama apa sih yang diselamatkannya? Perhatikan baik-baik. Apakah cuma menyeberang jalan? Pak Polisi cukup itu. Selamat dari maut. Apa itu maut? Nasib buruk dan kematian oleh iblis. Selamat dari maut, nasib buruk dan kematian oleh iblis. Yang kedua, dan kerajaan maut, yaitu penjara maut, roh manusia, alam maut, dan neraka kekal kelak. Itu dia. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini yang asli. Perhatikan baik-baik supaya saudara jangan keliru, supaya saudara tahu yang palsu. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Ini dia yang penting, perhatikan sekali lagi. Aku memegang segala kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan kerajaan maut. Itulah Mesias. Karena dapat menyelamatkan, karena memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Caranya, manusia dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Manusia siapa? Manusia yang mau percaya secara pribadi kepada Sang Gembala. Secara pribadi dituntun keluar, lalu mengikuti. Ayat-ayatnya nanti saudara lihat sendiri ya, saudara pelajarin sendiri. Si manusia dibersihkan kakinya. Makanya 2000 tahun yang lalu dilambangkan dibersihkan kakinya. Ya, dibersihkan kakinya agar apa, lambang apa? Tumitnya tidak diremukkan oleh iblis. Karena manusia lambangnya diremukkan oleh iblis. Itu nasib buruk ya dalam segala bentuk. Lalu Yohanes 13 ayat 12 sampai 13,
Lalu dia menjadikan dirinya, perhatikan, guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 12 sampai 13. Yohanes 13 ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Yes, guru dan Tuhan. Jadi sang juru selamat nantinya yang aslinya itu adalah guru dan Tuhan. Maka saudara, perbedaannya dalam Taurat adalah ada nabi-nabi, tapi dalam Injil Kerajaan Allah membentuk pemuritan. Tahu saudara, pemuritan. Supaya saudara menjadi murid Tuhan. Menjadikan dia guru dan Tuhan. Menjadikan, dan agar saudara terlepas dari, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Menjadikan dirinya Tuhan agar dapat menghidupkan roh si manusia. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan roh manusia. Lalu memberikan penolong. Kalau engkau mengasihi aku akan berikan penolong, yaitu Roh Kudus, agar dapat menuntun si manusia dengan aneka kebenaran dalam hidup ini. Itu yang sangat saudara butuhkan. Ya kan, itu yang sangat saudara butuhkan. Sehingga memiliki damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Itu yang dibutuhkan. Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Bukan jasmaniah, tapi roh saudara dapat tumbuh, dapat berbuah, dapat berprestasi ilahi menjadi anak Allah. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Ini yang disediakan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Mesias. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, gentar rohmu. Karena apa? Karena dia menyelamatkan. Sekali lagi yang terakhir, yang paling penting adalah menyelamatkan dari, kalau saudara si manusia mati, menyelamatkan dari alam maut. Ini penting, ini rahasia yang sangat penting. Menyelamatkan dari alam maut, membawa rohnya ke Firdaus, bangkit dari antara orang mati. Ya, Yohanes 5 ayat 24, perhatikan baik-baik. Ini disediakan. Maka saudara tidak gentar, tidak takut untuk mati. Apapun cara mati. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, surga kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan Tuhan mendelegasikan kepada murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa murid. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Sudah jelas itu yang aslinya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan juga, mereka adalah murid-murid Tuhan, adalah petugas-petugas untuk menyelamatkan roh manusia dimanapun manusia berada. Maka jadikanlah seluruh bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia dimanapun. Murid-murid Tuhan menyelamatkan roh-roh manusia, dan tentu saja ada fasilitas yang Tuhan berikan untuk mengubah nasib. Bisa mudah saja, itu soal jauh lebih kecil dibandingkan dengan urusan roh manusia. Saudaraku yang kekasih, Mesias palsu mengadakan tanda-tanda ajaib. Ya, dalam nama Yesus, pakai juga dalam nama Yesus. Orang sembuh dalam nama Yesus, berbagai mujizat datang, tetapi belum tentu itu dari Tuhan. Kita udah berkali-kali baca. Saudara bacalah sendiri dari Matius 7. Saudaraku yang kekasih,
Karena dari Tuhan adalah tujuannya adalah menjadikan murid Tuhan. Kalau cuman penyembuhan dan segala macam itu Tuhan kasihkan. Ya, saudaraku yang kekasih, ratusan orang bahkan ribuan Tuhan sembuhkan lewat Pak Matius. Tapi Pak Matius tidak bisa menyembuhkan orang karena pas tugas juga murid-murid Tuhan yang lain. Dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah bisa terjadi, saudara, bisa dipakai Tuhan untuk mengusir setan dan seterusnya, menyembuhkan orang. Saudaraku yang kekasih, Sang Mesias sesungguhnya adalah roh anak manusia tadi. Ya kan, kita udah baca. Lucifer yang berdiri di tempat kudus. Matius 24 ayat 15. Lucifer yang berpura-pura menjadi Mesias, seakan-akan menolong manusia. Ya, dunia ini kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku, menawarkan kerajaan dunia. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berpura-pura menjadi Mesias, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kemudian ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dan seterusnya nanti. Perhatikan satu persatu. Yang kedua adalah tegas. Yang pertama tadi menghindari para Mesias palsu, nabi palsu. Dua, tegas memilih kehidupan. Tegas memilih kehidupan. Manusia-manusia yang hanya beribadah secara jasmania sekarang mulai sadar. Ya, dan mereka dulu banyak orang memungkiri kekuatan Allah. Beribadah sih beribadah secara fisik, tapi memungkiri kuasa Allah yang memuaskan keinginan telinganya saja. Ya, dulu demikian. Sekarang kita di dalam rumah beribadah, ya, tidak hanya keinginan telinga yang indah-indah di ngomongin orang, tapi mulai mendekatkan diri kepada Allah melalui rohnya. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara dan Tuhan akan memberikan kebenaran. Ya, karena banyak dari kita tidak harus dan memang tidak perlu menghakimi siapapun. Tetapi 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan di situ bahwa banyak orang, banyak oknum yang memuaskan keinginan telinga manusia tetapi memalingkan diri dari kebenaran. Itu yang terjadi. Maka Matius 24 ayat 16 tadi sudah dibaca, harus melarikan diri dari Yudea, naik ke apa tadi? Coba Matius 24 ayat 16. Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ke pegunungan. Yudea itu gurun, ya, kota yang di bawah gurun, dilambangkan naik ke pegunungan, yaitu imannya, bertobat dan melarikan diri untuk menaikkan imannya, naik ke keilahian. Ya, menyembah Allah dengan rohnya, bukan lagi dengan tubuhnya doang. Ya, supaya apa? Supaya mendapat kebenaran. Roh saudara menguasai tubuh alamiah. Kalau dulu tubuh alamiah aja yang berjoget-joget. B, manusia-manusia yang sudah bertuhan secara ilahi. Kalau sudah bertuhan secara ilahi, Matius 24 ayat 17, bertuhan secara ilahi, secara roh, Allah itu roh, ya, sembahlah dengan roh kita. Matius 24 ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas peranginan rumah, dilambangkan sebagai peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Jangan lagi turun strata keilahiannya, hanya karena perkara-perkara jasmania, perkara-perkara duniawi yang ditawarkan iblis, ada kemuliaan dunia dan segala macam. C, manusia-manusia yang sudah bekerja di ladang Tuhan, ayat 18, yang sudah bekerja di ladang Tuhan sungguh-sungguh, jangan kembali ke status jasmaniahnya. Matius 24 ayat 18, dan orang yang sedang di ladang
janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Iya, cukup satu pakaian, digambarkan demikian. Artinya jangan kemudian memikirkan pakaian-pakaian yang bermerek dan segala macam, duniawi dan segala macam, hanya untuk memakai untuk alasan di ladang Tuhan. Saudaraku yang kekasih, boleh saja saudara memakai jas, memakai apapun, tapi hatinya jangan hanya karena itu menjadi percaya diri. Saudaraku yang kekasih, jangan kembali kepada kuasa dunia, jangan lagi kerja ilahi asal-asalan atau suam-suam kuku. Berlatihlah saudara supaya aman bersama Tuhan. D. Manusia-manusia yang terjebak simalakama. Ayat 19, manusia, ayat Matius 24 ayat 19, terjebak simalakama. Apa itu Pak? Bapak dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati, dan sebaliknya akan menyulitkan hidupnya. Apa itu? Matius 24 ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Mereka yang masih terjebak pada cinta atas manusia, bukan kasih ya, cinta. Maka dikatakan, aku memisahkan antara engkau dengan ayahmu, dan seterusnya dan seterusnya. Harus berani memilih. Harus berani memilih. Matius 10 ayat 38 sampai 39. Harus berani memilih. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu dia. Ya, jangan lagi saudara jatuh cinta terus karena putus, naik ke tebing, turun dengan kecepatan tinggi, kepala duluan. Oke, saudaraku yang kekasih, kalau kita harus kehilangan nyawa, Tuhan akan gantikan. Karena Tuhan, bukan karena cinta, tapi kasih kepada Tuhan. Manusia-manusia yang terjebak simalakama, karena si manusia tergantung pada situasi dan kondisi. Matius 24 ayat 20, situasi dan kondisi. Karena tak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Iya, musim dingin gak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa keluar rumah. Dan jangan pada hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, tak boleh kemana-mana. Maksudnya tidak boleh mengerjakan apa-apa. Nah saudara, kita udah berlatih sekarang. Ya, sebab pada waktu terjadi siksaan dahsyat seperti gini, ada COVID-19 dan segalanya. F, masuklah menjadi manusia pilihan Allah. Saudara ingin aman? Ayat 24 ayat 22, masuklah menjadi manusia pilihan Allah. Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yes. Siapakah pilihan Allah? Orang-orang pilihan Allah, murid Tuhan, sahabat Tuhan, milik Tuhan dan milik Allah, tentara Tuhan. Saudara tinggal pilih. Saudaraku yang kekasih, saudara sekali lagi sadar jati diri bahwa kita turun ke bumi adalah menjadi calon anak-anak Allah yang maha tinggi. Ketika saudara mengejar menjadi calon anak-anak Allah maha tinggi, Allah memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan akan menuntun saudara sehingga saudara aman dari apapun. Ya, aman dari apapun, supaya saudara memiliki keamanan dalam hidup dan damai sejahtera. Yang terakhir, berjaga-jaga. Sekali lagi memastikan pilihan hidup. Berjaga-jaga dalam hidup ini. Saudara, setia. Jangan munafik. Ya, kalau dulu kita beribadah secara
jasmani doang, maka kita bisa munafik, pakai pakaian bagus, duduknya di depan. Kalau emak-emak zaman dulu pakai kalung yang 12 kilogram, tetapi hatinya dilihat Tuhan. Maka kita berlatih setia, ya, berlatih setia, jangan munafik, ya. Yang kedua, kita berlatih bijaksana, jangan bodoh. Mempersiapkan diri seperti gadis-gadis yang bijaksana. Mempersiapkan diri untuk apa? Gini loh, kalau saya dan saudara sekarang sehat seperti sekarang saya bisa teriak-teriak, tentu berbeda dengan orang yang koma, bukan? Berbeda dengan orang yang sakit, yang bernafas pun sulit. Maka sebelum bernafas sulit, bergunalah bagi Tuhan. Itu namanya bijaksana. Mempersiapkan diri untuk hal-hal ilahi. C, berproduktif ilahi. Ya, berbuah banyak, membawa jiwa-jiwa, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi terang, menjadi garam. Ya kan? Jangan saudara kemudian diam saja, lalu saudara terkena COVID misalnya, lalu saudara katakan Allah itu kejam. Semakin terpuruk saudara. Semakin terpuruk. Yang terakhir, saudara harus memilih apakah domba, apakah kambing. Saudara bisa baca sendiri, fahami sendiri Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara pilih. Tapi sedikit saya sampaikan. Matius 25 kita baca ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Itu dia. Perhatikan siapa dia kelak maupun sekarang. Lanjut 32. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba dari kambing. Lanjut. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, domba-domba sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kambing-kambing, come from being, sebelah kiri. Lanjut. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dulu. Sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Sejak kita belum turun dari surga. Lanjut. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku lapar. Anak manusia lapar. Sebagai gambaran. Anak manusia dan anak buahnya. Anak manusia dan murid-muridnya. Lanjut. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu dia ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lanjut. Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Perhatikan jawabannya yang terakhir. Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka. Raja itu akan menjawab kepada mereka, kepada saudara dan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu dia. Itulah domba. Kambing saudara bisa baca sendiri. Karena pilihan saudara pasti domba. Kita berdoa. Amin.
Bapa di surga, ini adalah domba-dombamu yang telah mendengarkan kebenaran daripadamu. Mari meteraikan kebenaran itu di dalam tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga anak-anakmu boleh tumbuh, rohnya boleh hidup, tumbuh, berbuah. Dan saudaraku yang kekasih, engkau melindungi dari yang jahat, melindungi dari penyakit apapun. Damai sejahtera menyertai anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya.